Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Study with Lily. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi lembaga atau instansi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah yang pertama mengenai akuntansi keuangan instansi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua ada tahapan siklus akuntansi. Dari tahapan siklus akuntansi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama mengenai bukti transaksi dan waktu pencatatan setiap transaksi. Yang kedua ada pencatatan pada jurnal, lalu posting ke buku besar, kemudian menyesuaikan saldo rekening buku besar pada akhir tahun, kemudian menyusun neraca saldo, dan terakhir menyusun laporan keuangan. Baik, yang pertama kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri merupakan setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Nah, bersamaan akuntansi keuangan lembaga atau instansi pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pada awal tahun anggaran, pemerintah dapat memiliki aset dan kewajiban atau utang. Jika harta yang dimiliki pemerintah dikurangi dengan utang pemerintah, maka hasilnya merupakan besarnya kekayaan bersih pemerintah atau yang disebut ekuitas dana. Lalu, dari tiga unsur tersebut, muncullah persamaan akuntansi, yakni aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Semisal, dalam tahun anggaran telah terjadi pengeluaran uang kas pemerintah untuk belanja barang habis pakai, maka pengaruh dari transaksi ini adalah 1. Aset pemerintah berkurang, dan 2. Ekuitas dana berkurang. Namun, pengeluaran ekuitas dana ini dicatat sebagai belanja. Nah, belanja sendiri bersifat mengurangi ekuitas dana, maka akun belanja ini dicatat di sisi kiri, sisi yang berbeda dari ekuitas dana. Dengan demikian, pengaruh transaksi dapat dicatat dalam persamaan sebagai berikut, yakni aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Berikutnya adalah tahapan siklus akuntansi. Tahap-tahapan siklus akuntansi pada garis besar dijelaskan. Yang pertama, menganalisis transaksi keuangan setelah transaksi dikumpulkan yang telah dicatat dalam bukti transaksi seperti SP2D, SPJ belanja, dan bukti-bukti pembayarannya, bukti setoran kas, bukti transfer, dan sebagainya. Yang kedua, bukti transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal. Yang ketiga, transaksi yang telah dicatat di jurnal kemudian diposting di buku besar. Yang keempat, membuat ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang memerlukan penyesuaian. Yang kelima, pada setiap akhir periode dibuat rekapitulasi saldo akhir yang disebut neraca. Dalam kertas kerja atau worksheet, dibuat kolom-kolom tambahan untuk laporan realisasi anggaran dan neraca di sebelah kanan. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat ayat jurnal penutup. Dan yang terakhir, membuat neraca saldo setelah tutup buku. Nah, bukti transaksi dan waktu pencatatan setiap transaksi. Adapun prosedur dalam penggunaan dokumen yang telah dibuat oleh Pemda untuk merekam adanya transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk membayar setiap pengeluaran pemerintah daerah, dan waktu pencatatan setiap transaksi di jurnal dan buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika Pemda menerima uang kas dari pembayar pajak atau retribusi, maka Pemda akan menerbitkan bukti setoran. Yang kedua, jika Pemda menerima transfer dari pemerintah pusat di samping uangnya masuk ke rekening Kasda di bank yang ditunjuk oleh kepala daerah, Pemda juga menerima bukti transfer atau nota kredit dari bank. Bukti tersebut merupakan dokumen penerimaan. Jika Pemda mengeluarkan uang dari Kasda, ada prosedur yang harus dilalui. Kuasa Bendahara Umum Daerah akan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh SKPD atau pengguna anggaran. Berikutnya adalah pencatatan pada jurnal umum. Untuk mencatat transaksi yang terjadi, Pemda menggunakan suatu jurnal yang biasa kita sebut sebagai jurnal umum. Nah, berikut cara transaksi ke jurnal umum. Transaksi di jurnal umum. Yang pertama ada kolom tanggal. Nah, kolom tanggal sendiri itu untuk mencatat tanggal transaksi. Nah, di dalam kolom tanggal itu terdapat yang di atas adalah tahun, lalu di bawahnya tahun ada bulan dan tanggal. Kemudian di rekening atau akun. Kolom rekening atau akun itu ditulis untuk mencatat nama akun yang akan didebit atau dikredit. Jika akun itu berupa kredit, maka diberi jarak sekitar 1-2 cm menjorok ke sebelah kanan untuk mencatat rekening kredit.
Nah, untuk nominal debit sendiri dicatat di kolom debit dan nominal kredit dicatat di sebelah kredit. Tidak lupa di halaman pada jurnal umum itu harus ditulis nomor halaman seperti halaman 1 pada pojok sebelah kanan. Berikutnya ada posting ke buku besar. Dalam posting ke buku besar ini ada 3 poin yang tersendiri. Yang pertama, kegunaan bentuk rekening atau akun. Yang kedua, jenis rekening atau akun. Yang ketiga, kode rekening buku besar. Yang pertama, kegunaan dan bentuk rekening atau akun. Nah, kegunaan akun besar sendiri itu yakni sebagai tempat dikumpulkannya informasi mengenai setiap akun neraca. Nah, bentuk format buku besar itu ada dibagi 3. Yang pertama ada bentuk kontrol, dan yang kedua ada bentuk huruf T yang lebih sederhana lagi, dan yang terakhir ada bentuk saldo. Yang kedua ada jenis akun. Yang pertama adalah akun real. Akun real sendiri itu merupakan akun saldo yang akhirnya menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Adapun yang termasuk dalam akun ini adalah akun-akun yang masuk dalam neraca, yakni aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dan yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal sendiri itu akun yang menampung informasi atau transaksi dalam satu periode tertentu yang dilaporkan di laporan realisasi anggaran. Akun nominal ini meliputi akun-akun pendapatan, beban, penerimaan, dan pengeluaran pembayaran. Nah, kode rekening buku besar. Untuk kita memudahkan kita mengenali setiap akun yang disediakan, perlu menuliskan kode akun. Banyak cara untuk memberi kode akun. Nah, salah satunya seperti berikut. Seperti Aktiva diberi kode nomor berawalan 1, kewajiban diberi kode nomor berawalan angka 2, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada ikhtisar akun. Yang pertama ada aset, itu saldo nomornya di debit, penambahan di debit, dan pengurangannya di kredit. Untuk akun kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, penerimaan pembiayaan, saldo nomor mereka di kredit, dan ketika ada penambahan dicatat di kredit, dan pengurangan dicatat di debit. Untuk akun belanja dan pengeluaran pembiayaan itu saldo normalnya adalah debit, ketika terjadi penambahan ditulis di debit, dan ketika terjadi pengurangan ditulis di kredit. Berikutnya menyesuaikan rekening buku besar pada akhir tahun. Nah, setelah seluruh transaksi yang telah di jurnal itu diposting ke buku besar, pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian saldo pada setiap akun yang telah diposting tersebut. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyesuaikan saldo setiap rekening. Yang pertama adalah dasar pengakuan pendapatan dan belanja. Nah, menurut dasar kas itu pendapatan dan belanja diakui atau dicatat pada tahun dibayar dari Kasda, dan pendapatan itu diakui pada tahun uangnya diterima oleh Kasda. Nah, sedangkan menurut dasar akrual, belanja diakui pada tahun terjadinya tanpa melihat kapan dibayar, dan pendapatan diakui pada tahun diperolehnya tanpa memperhatikan tahun kapan uang diterima oleh Kasda. Yang kedua, menyesuaikan akun ke buku besar. Nah, setelah di jurnal dan diposting di rekening buku besar, kadangkala saldo rekening buku besar itu belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, karena ada informasi yang belum dicatat. Nah, agar rekening buku besar itu saldonya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap akun melalui pembuatan ayat jurnal penyesuaian dan selanjutnya diposting ke akun yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menutup buku besar. Jurnal untuk memindahkan akun-akun nominal tersebut disebut jurnal penutup. Nah, jurnal ini bertujuan untuk memindahkan saldo akun nominal, akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke silpa, sekaligus akan membuat akun normal menjadi bersaldo nol. Nah, yang ketujuh ada menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri itu merupakan rekapitulasi dari saldo seluruh akun buku besar. Nah, kegunaan neraca saldo sendiri itu antara lain mengurangi tingkat kesalahan dalam posting ke buku besar. Nah, neraca saldo itu dapat disusun pada format seperti berikut. Nah, tahapannya itu ada yang pertama, masing-masing nama dan nomor akun serta saldonya itu disalin ke formulir neraca saldo tersebut. Nah, untuk menentukan saldo setiap akun, maka perhatikan bentuk akunnya. Jika akunnya berbentuk kiri dan kanan, maka jumlah
debit itu ditotal. Demikian pula dengan sisi kredit. Jika suatu akun jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, maka akun tersebut debit sebesar selisih di antara jumlah debit dan jumlah kredit. Kemudian sisi tersebut disalin di neraca saldo sisi debit. Nah, setelah semua nama dan nomor akun serta saldonya disalin, jumlah-jumlah yang ada di sisi debit dihitung totalnya. Begitu pula di sisi kredit, total kolom debit harus sama dengan di sisi kredit. Nah, yang kemudian ada menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu disusun dari neraca saldo. Laporan keuangan tersebut itu adalah laporan realisasi anggaran dan neraca. Dengan adanya data tambahan dari neraca saldo yang juga dapat dihasilkan dari laporan arus kas. Nah, yang pertama ada menyusun realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran memuat anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jika realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja, selisihnya disebut surplus. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, maka selisihnya disebut defisit. Nah, yang kedua ada menyusun neraca. Neraca berisi informasi mengenai aset, utang, ekuitas, dan ekuitas dana. Nah, pada saat penyusunan neraca perlu diperhatikan dengan baik tentang nilai aset, utang, dan ekuitas dana dari instansi atau lembaga tersebut. Selain itu, kita perlu memperhatikan bahwa ada hubungan antara rincian aset dengan rincian ekuitas dana. Dan yang ketiga ada menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas daerah. Nah, arus kas masuk dan keluar tersebut itu dirinci berdasarkan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya arus masuk dan arus keluar kas tersebut. Nah, kegiatan tersebut meliputi yang pertama kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, kegiatan non-anggaran, misal kegiatan menerima potongan kas PPh dan PPN, serta penyetoran ke kas negara. Ada beberapa cara menyusun laporan arus kas antara lain. Yang pertama, mendasarkan diri dari akun kas di Kasda. Dari rekening ini dapat diikhtisarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Arus kas masuk dapat dilihat di sisi kiri akun kas di Kasda. Sementara itu, pengeluaran dari kas daerah yang telah dicatat di akun kas di Kasda. Nah, kelemahannya itu cara ini tuh informasi yang dicatat itu belum terklasifikasi dengan baik. Yang kedua ada arus kas disusun dari saldo buku besar dan data tambahan karena dasar pengakuan pendapatan, beban dan penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembiayaan adalah dasar kas. Nah, akun pendapatan merupakan cermin dari adanya penerimaan kas dari pendapatan tertentu, sehingga untuk mengetahui arus kas dari berbagai sumber dapat dilihat dari akun pendapatan. Untuk mengetahui pengeluaran kas dapat dilihat dari akun belanja dan akun pengeluaran pembiayaan. Nah, sekian pembahasan kita mengenai siklus akuntansi lembaga atau instansi pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya kita masuk ke simulasi akuntansi lembaga atau instansi pemerintah SKBD part pertama.